Engkau izinkan kami Tuhan untuk hari ini, sesuai dengan permohonan kami di awal bulan Juni, bahwa kami bisa diizinkan untuk boleh berada di tengah-tengah umat-Mu, mengikuti perjamuan kudus di bulan Juli. Ini semua juga karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena kami melihat tidak semua umat-Mu pagi hari ini ada bersama dengan kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau izinkan kami boleh ada. Dan kami diizinkan untuk belajar akan isi hati-Mu kepada setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami belajar firman-Mu, kami mohon setiap kami ya Bapa, pribadi-pribadi yang ada dari anak-anak sampai orang dewasa, Engkau tutup bungkus kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh kami, ditutup bungkus, dimeteraikan oleh kuasa darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika kami belajar isi hati-Mu, ketika kami belajar Tuhan, kami menangkap pesan secara khusus. Dan selesai dari firman ini, kami mendapatkan kekuatan yang baru, pemahaman yang baru tentunya. Terima kasih. Ini doa kami dan kami siap untuk diisi dengan sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Pincang yang sini penuh, sini enggak ada gitu ya. Deketin AC kan. Baik, puji Tuhan, kita ada di bulan pertama, di bulan Juli. Tentunya ini semua karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Ya, kalau kita melihat di awal tahun mungkin kayaknya enggak sanggup ya menjalani tahun 2024 gitu. Tantangan yang besar, tetapi setengah dari tahun ini kita sudah lalui. Ya, puji Tuhan. Ya, dan kita hari ini ada di rumah Allah bersama-sama sepakat untuk belajar firman Allah. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mengambil tema di dalam firman, yaitu tempat mangkal iblis. Serem ya, ada pocongnya lagi. Biar ada yang lokal, dong, maksud saya kan begitu. Masa Elohim semua kan begitu. Ada yang lokal. Untuk menyiapkan ini Bapak Ibu, saya pribadi merasakan pergumulan yang berat, apalagi tadi sebelum ibadah sempat Pak Ruben sebagai koordinator pelayan juga mengalami sempat membuat statement, iblis kayaknya gak suka dengan ibadah hari ini Pak. Ya. Karena apa? Mulai dari persiapan-persiapan yang ada, itu ada saja. Sampai di detik kita mau mulai tadi Bapak Ibu, itu ada saja. Bahkan hari Jumat saya sempat kurang enak badan, dan sekarang pun masih agak suara kadang-kadang nanti kalau saya ngomong nggak jelas minta maaf. Karena saya sariawan sama lidah ini agak sobek sedikit, jadi membentuk kata, huruf itu kadang-kadang orang jawab pedal, apa itu? Susah gitu ya. Jadi tapi tidak mengurangi rasa kita untuk kita belajar firman Allah. Karena yang mau kita telanjangi ini adalah musuh kita. Yang akan kita telanjangi ini adalah oknum di balik untuk menggagalkan karya keselamatan. Memang karya keselamatan sudah dilakukan, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Tetapi kalau kita melihat perjalanan dan kehidupan beberapa orang, ada yang tumbang di tengah jalan. Kalau kita melihat di YouTube, apologet ya, teman seberang yang dulunya beriman kepada Kristus, ya itu kan tumbang di tengah-tengah jalan itu. Ya. Tetapi kita puji Tuhan bahwa kita sampai dengan detik ini, kita masih beriman kepada Kristus, dan saya berdoa dan saya berharap kita sampai selesai tetap beriman kepada Kristus Bapak Ibu. Karena upahnya sangat luar biasa. Kembali ke laptop, tempat mangkal iblis. Kalau kita berbicara tempat mangkal iblis yang ada dalam pikiran Bapak Ibu itu kira-kira di mana? Tempat mangkal iblis. Tolong ditampilkan, kok gak muncul?
Ya, di kuburan. Terus, kuburan masuk. Ya, di pohon-pohon besar gitu ya. Diskotik atau bar. Di gereja ada enggak kira-kira? Jadi hati-hati yang di ujung-ujung pojok-pojok ya. Nanti mendapatkan penglihatan. Bapak Ibu, kita berpikir bahwa tempat mangkal iblis itu ada di tempat-tempat seperti ini. Dan memang kalau kita melihat teks-teksnya yang ada, itu di Hosea 4 ayat 13, itu bangsa Israel pernah juga menyembah pohon-pohon yang besar, yang rindang, yang mereka sembah, ya ke kuburan juga, dan kita diperintahkan untuk tidak ya menyukai pesta pora, ya. Dan juga di gereja pun ada, karena buktinya ada orang kesurupan di gereja zamannya Tuhan Yesus. Tetapi yang mau kita pelajari pada pagi hari bukan ini, ya. Kalau ini saya akan ajak Bapak Ibu cari pohon besar, kita belajar di sana, ada enggak? Ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita sepaham dulu tentang mangkal atau pangkal. Kan tadi temanya adalah tempat mangkal iblis. Dan kita harus sepaham dulu tentang mangkal itu apa. Ya. Mangkal itu di dalam KBBI itu berhenti atau mengambil tempat ya untuk berjualan, menunggu penumpang dan sebagainya. Makanya kadang-kadang kita mengenal pangkalan ojek, pangkalan minyak tanah, pangkalan terminal itu. Ya samalah pangkalan taksi. Ya. Jadi pangkal atau mangkal itu adalah tempat berhenti, ya, mengambil tempat. Nah, kalau kita maju selangkah lagi di dalam teks yang akan kita pelajari bersama, dan puji Tuhan kemarin sudah dijelaskan sama Pak Novet latar belakangnya, dan sudah diambil dari sudut pandang yang lain, logis tetapi tidak teologis. Dan sama, teks yang kita ambil sama, hampir ya tempatnya sama sih dengan dengan minggu lalu, Matius 16 ayat yang ke-23. Firman Tuhan itu kaya, Bapak Ibu. Satu ayat itu bisa dikhotbahkan 100 hamba Tuhan yang berbeda, tema yang berbeda. Karena Roh Kudus mengilhamkan itu ya kepada masing-masing hamba Tuhan sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Ya. Matius 16 ayat 23, kita baca sama-sama ya. Ada di layar atau Bapak Ibu bisa membaca di Alkitab yang membawa Alkitab. Matius 16 ayat 23. 1, 2, 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saya tidak mengulangi konteksnya ini karena kemarin sudah disampaikan oleh Pak Novet. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan ini, apakah Tuhan Yesus di ayat ini ya hanya menegur Petrus? Kalau dia menegur Petrus, enggak mungkin dia berbicara enyahlah iblis. Dia akan berbicara enyahlah Petrus, mungkin seperti itu. Ya. Jadi yang ditegur oleh Kristus di ayat ini adalah iblis yang ada di dalam pikiran Petrus. Ya. Sebelumnya kemarin sudah disampaikan bahwa Petrus diangkat oleh Tuhan karena membuat statement yang benar. Ya. Tetapi dalam konteks di sini Petrus ditegur dan iblis yang ada dalam pikirannya pun itu ditegur atau dibentak sama Tuhan. "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi Bapak Ibu, tempat mangkalnya iblis selain daripada hal tadi itu hanya
buah dari apa yang kita pikirkan. Jadi sejatinya tempat mangkalnya iblis bukan tempat bertahta loh ya. Tempat mangkalnya, tempat berhentinya iblis mengambil tempat. Tadi kan mangkal artinya seperti itu. Adalah di balik pikiran manusia. Ya. Iblis itu tidak memikirkan yang dipikirkan Allah, tetapi ia berada di balik pikiran manusia. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Karena iblis itu mangkal di balik pikiran kita. Lanjut. Allah tidak peduli dengan apa yang dipikirkan iblis. Karena urusan Allah dengan iblis sudah selesai. Ya, dia sudah dikutuk dan masa depannya jelas bahwa dia nanti akan berada di dalam api yang kekal, yang menyala-nyala. Di situ bersama-sama dengan orang-orang yang dikutuk, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya atau setan-setan Bapak Ibu. Ya. Nah, Allah itu tidak peduli dengan apa yang dipikirkan iblis. Karena apa? Karena di dalam diri iblis, ya sebagaimana dalam Yohanes 8 ayat 44 itu katakan bahwa di dalam iblis itu tidak hidup di dalam kebenaran dan tidak ada kebenaran di dalam diri iblis. Jadi sudah selesai. Dan iblis juga dikatakan bapa segala dusta. Iblis dikatakan juga pencuri, pembunuh yang membinasakan. Artinya sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi Allah dengan iblis sudah selesai. Apa yang dipikirkan iblis itu sudah selesai dan tidak ada urusan dengan Allah. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bahwa Allah itu peduli dengan apa yang dipikirkan manusia. Karena selagi manusia hidup, Allah belum selesai dengan manusia Bapak Ibu. Sebenarnya slide-nya belum sampai situ tadi. Ya. Allah peduli dengan apa yang dipikirkan manusia karena selagi manusia hidup Allah belum selesai dengan manusia. Makanya Allah menganjurkan atau Allah mengendaki manusia yang percaya kepada Allah itu melakukan apa yang diperintahkan di dalam Filipi 4 ayat 8. Saya tampilkan di situ. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang dikehendaki oleh Allah untuk dipikirkan oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Maka pertanyaan berikutnya adalah, lanjut yang tadi, kenapa iblis mangkal di balik pikiran manusia? Kenapa iblis mengambil tempat di balik pikiran manusia? Yang pertama, bahwa setiap hari kita itu, pikiran kita itu terus bekerja. Ada Bapak Ibu yang satu hari saja pikirannya istirahat, nggak memikirkan sesuatu? Nggak mungkin ya. Mikir terus ya. Bangun pagi langsung kepikiran, aduh hari ini cuan, cuan. Ya. Setiap kita, ya setiap hari pikiran kita itu terus bekerja. Ya. Mulai dari bangun pagi sepanjang hari bahkan sampai kita menjelang tidur Bapak Ibu, itu pikiran terus bekerja. Saya tadi sempat bicara sama Pak Ruben. Hari ini saya itu semalaman gak bisa tidur Bapak Ibu. Sampai jam 3, ya, saya sudah berdoa, tetap gak bisa tidur. Akhirnya saya buka TikTok melihat ini, live-nya Endis TV kah? Apologet Kristen yang luar biasa dia. Ya. Sampai dia selesai, saya masih gak bisa tidur. Jam 3 baru mau bisa tidur, setengah 4 alarm bunyi untuk berdoa. Ya sudah. Ya. Dan di mobil saya ngobrol-ngobrol sama Ibu Sari, ya kita share sama-sama orang Jawa. Pantesan gak bisa tidur, ini tadi malam 1 suro. Ya, 1 Muharram kalau teman-teman sebelah, tapi kalau orang Jawa itu 1 suro. Ya, jadi pegangan-pegangan harus dicuci. Ya, ternyata lupa pegangan saya belum saya cuci Bapak Ibu. Sendok, piring, pegangan saya ini belum saya cuci. Ya,
Setiap hari pikiran kita terus bekerja. Yang kedua, kenapa iblis mangkal atau mengambil tempat di balik pikiran manusia? Karena iblis tahu ketika ia berhasil menguasai pikiran kita, ia dapat mengendalikan tubuh kita. Inilah di balik alasan kenapa iblis mengambil suatu tempat di balik pikiran-pikiran manusia. Bahkan kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Petrus, Bapak Ibu, sangat ngeri. Ya, karena iblis itu digambarkan seperti singa yang mengaum, Saudara. 1 Petrus 5 ayat 8. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, Saudara. Betapa dekatnya hidup kita itu dengan iblis, Saudara. Karena dia nempel terus nih dalam kehidupan kita nih. Ya. Dan kita harus sadari itu. Kalau kita nggak menyadari itu dan kita santai-santai saja, Saudara, maka jangan heran kalau tubuh kita, pikiran kita sudah ditaklukkan, dipengaruhi oleh pikiran-pikirannya iblis yang tentunya berlawanan dengan kehendak Allah, maka kehidupan kita, tubuh kita akan mengikuti pikiran-pikiran itu. Berapa banyak orang Kristen yang tidak menyadari akan hal ini? Nah, saya berharap pada pagi hari ini setiap kita ya, yang mendengarkan firman ini, baik di ruangan ini maupun yang menyaksikan melalui live streaming kami, menyadari bahwa saudara itu sangat dekat dengan setan atau iblis karena dia nempel. Jadi jangan dipikir Bapak Ibu iblis itu tempatnya nanti itu di pohon-pohon besar. Ya, apa Bunda? Dulu. Ya sekarang pindah ke Timung. Kelas Melati. Ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita berpikiran di sana di pohon besar ada iblis? Karena di sini itu sudah dipengaruhi. Pikiran kita itu sudah ditundukkan dengan kok pergi ke pohon besar sana, pohon besar itu sudah beribu-ibu tahun di sana dan ada penunggunya di sana. Lalu tubuh ini mengikuti karena pikiran sudah ditaklukkan. Coba kalau pikiran ini tidak memikirkan bahwa di dalam pohon itu tidak ada setan. Enggak ada. Itu kenapa? Karena kita sudah ditaklukkan pikiran ini. Dan inilah yang perlu kita jaga. Ya. Ini yang perlu kita jaga. Betapa dekatnya kita dengan iblis. Karena dia nempel di balik pikiran manusia. Ya. Maka lanjut satu langkah lagi. Yang dipikirkan manusia dalam hidup ini apa sih? Ada dua saja yang dipikirkan hidup manusia itu. Tapi dipecah banyak. Secara garis besar ini saja. Pikiran yang bertujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu dan pikiran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi kalau dipecah banyak. Ya. Jadi yang dipikirkan manusia itu dalam kehidupannya ada dua ini Bapak Ibu. Pikiran yang bertujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu. Yang kedua pikiran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang pertama yang akan kita kupas. Pikiran yang bertujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu, Saudara. Setiap manusia itu diberi pikiran. Dan setiap manusia itu diberi rasa ingin tahu akan sesuatu yang dilihat, betul? Ketika Bapak Ibu melihat ada mobil bagus lewat set gitu. Wih, gila, ini mobilnya siapa ini? Ya mobil-mobil lain, yang mobil Ferrari, kalau mobil-mobil kayak punya Pak Gembala kan biasa itu mobil apa gitu kan, mobil Ferrari, weng, pasti pikir, wih itu mobil siapa itu? Kerjanya apa? Pasti ini jalan ini. Ya. Karena kita rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu ini berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Apa itu, mengapa, kenapa. Dan ini memerlukan jawaban. Karena kalau enggak dijawab, saudara, akan menimbulkan suatu penasaran dan itu akan menimbulkan kegelisahan. Nah kalau sudah gelisah, nanti susah tidur. Kalau gelisah nanti susah makan. Akibatnya sakit. Ya. Karena ada penasaran, ada rasa ingin tahu yang tidak bisa
terjawab. Maka banyak orang yang karena rasa ingin tahunya melakukan penelitian-penelitian. Contohnya adalah di mana ketika orang menanyakan setelah mati ini kemana? Lanjut slide-nya kok enggak ada? Ya. Setelah mati ini kemana sih? Maka manusia, Bapak Ibu, yang sudah melakukan penelitian itu, mereka menyimpulkan beberapa macam. Ada yang bilang setelah mati itu reinkarnasi. Ya. Hasil temuan meditasi, hasil temuan yang mereka lakukan, bahwa setiap manusia nanti yang sudah mati akan reinkarnasi mati dan dia akan hidup kembali. Kalau hidupnya sebelumnya baik, maka dia tetap akan menjadi manusia. Tapi kalau hidupnya sebelumnya jahat, maka dia akan menjadi binatang. Sampai dia nanti jadi binatang baik, lalu akan menjadi manusia lagi. Dan berputar seperti itu. Ya. Hasil penelitian juga, hasil daripada meditasi atau hasil daripada penasaran yang ada. Setelah kematian ada yang mengatakan bahwa akan ada api penyucian. Bahwa manusia yang ada semuanya akan masuk neraka. Lalu di sana akan disiksa, dikurangi kreditnya, dosanya dikreditkan begitu. Ketika sudah habis dosanya, baru akan diangkat ke surga. Ada. Ya. Ada juga jalan pintas untuk menuju surga dengan membunuh seseorang. Itu hasil daripada penelitian-penelitian yang ada. Bahwa jalan pintas untuk cepat ke surga, maka tumpahkanlah darah orang-orang yang tidak seiman dengan engkau. Dan itu terjadi, dan kita bisa melihat Bapak Ibu. Nah ini hasil-hasil daripada rasa ingin tahu yang mereka gali dan dimanfaatkan oleh iblis, sehingga mereka tanpa dan tidak sadar, mereka itu terperosok dalam jurang yang sangat amat dalam. Ada lagi orang yang mengatakan bahwa setelah mati tidak ada lagi kehidupan, roh lenyap. Ini orang-orang Saduki. Ya. Bahwa setelah mati roh lenyap, tidak ada lagi kehidupan, ya sudah selesai. Tapi Alkitab mengatakan setelah mati itu nanti masih ada kehidupan lagi dan itu kekal, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan yang kedua nanti antara hidup kekal atau binasa kekal. Ada penghakiman. Ini Alkitab yang katakan. Ya, di antara dari hasil penelitian tadi, bagi saya pribadi, karena saya beriman kepada Kristus, adalah yang terakhir tadi itu yang masuk akal. Ya, bahwa setelah kehidupan, masih ada lagi kehidupan. Setelah kematian, masih ada lagi kehidupan. Nah, dan di area yang pertama ini Bapak Ibu, itu iblis, ya, iblis memainkan area ini dengan apa? Dengan masuk ke dalam sendi-sendi spiritual. Sendi-sendi spiritual, dia masuk di sana dan dia membuat orang itu akhirnya kabur tentang keselamatan. Yang kedua, yang dipikirkan oleh manusia, yaitu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap kita punya kebutuhan hidup, Bapak Ibu. Di dalam berkarir semuanya ingin sukses? Iya, di dalam karir pasti ingin jadi pimpinan, begitu ya. Ingin menjadi bos, ya. Ada yang tetap ingin jadi jongos saja gitu. Enggak alkitabiah memang, ya. Bahwa kita memiliki karir yang bagus, itu alkitabiah, tetapi ada caranya. Begitu, ya. Di dalam finansial, apakah kita tidak ingin kita ini hidup berkecukupan, bahkan hidup berlebihan? Pingin, saya yakin pasti setuju dengan saya, kalau bisa kita ini di atas rata-rata lah, gitu ya. Di atasnya lagi kalau bisa, ya nggak apa-apa, ya. Secara finansial kita memiliki kartu kredit unlimited atau kredit yang tidak tanpa batas, karena apa? Kita dipercaya oleh bank, karena saldo kita nolnya itu udah berapa di belakangnya itu berapa digit. Ya. Keluarga, saya yakin setiap kita yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga ingin bahwa nanti memiliki keluarga yang bahagia. Amin.
Ya, suami istri saling mencintai, saling mendukung, anak menghormati orang tua, anak taat beribadah. Itu harapan kita. Dan itu ingin supaya terpenuhi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan itu ada dalam pikiran manusia. Tetapi iblis bisa memanfaatkan ini, ya, ingin sukses, ingin kaya, itu dengan apa? Memelintir, kok kerja susah. Kalau kamu setia di dalam kerjaan ini, kamu butuh 5-4 tahun kok baru naik jabatan. Mendingan kamu ke sana. Instan. 1 tahun bisa kaya, setiap tahun hanya cukup syaratnya membongkar gedung saja. Nah, itu pesugihan kandang bubrah itu, katanya kan begitu kalau orang Jawa. Ya, pesugihan kandang bubrah itu setiap tahun harus ada yang dibangun. Ya. Karena ingin kaya, maka iblis masuk di area pikiran itu dan dimanipulasi. Betul juga ya. Kalau aku kerja ini lambat, gaji UMR begini, kapan bisa selesai rumah, kapan bisa mobil ada, ya. Inflasi belum lagi setiap tahun. Mendingan cari jalan pintas. Iblis bisa manipulasi itu, Bapak Ibu. Ya. Kita semua ingin sehat, betul? Betul. Amin. Saya yakin itu. Maka ketika kita ingin sehat, iblis itu, Bapak Ibu, bisa memanipulasi. Contohnya, kita dikasih pekerjaan Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat. Kerja. Maka minggu yang harusnya ibadah, ya, itu dipakai istirahat. Ngapain aku ke gereja? Badanku capek, tidur di rumah aja. Toh kalau aku sakit nanti gak bisa kerja. Dan Tuhan kan gak mau aku sakit. Benar gak itu, Bapak Ibu? Mengorbankan waktu ibadah untuk istirahat dengan alasan supaya badannya sehat. Padahal di jam-jam kerja Senin sampai Jumat itu pulang misalkan jam 8 malam, 9 malam, tetapi game online-nya sampai jam 3, sampai jam 4. Itu loh. Saya harap setiap kita, ya mudah-mudahan di tempat ini gak ada, kalau ada bertobat Bapak Ibu. Jangan mengorbankan jam ibadah kita dengan alasan untuk kesehatan, saudara. Ya, jangan korbankan jam ibadah kita dengan alasan waktu untuk keluarga. Senin sampai Sabtu saya kerja, nggak ada waktu keluarga, maka Minggu waktu untuk keluarga, nggak usah ibadah, rekreasi dengan keluarga. Saudara, tunggu waktu. Saya nggak ini, karena dengan menjauhkan dari persekutuan-persekutuan yang ada, saudara, maka pikiran kita nanti akan dimanipulasi, akan dimanfaatkan oleh iblis yang mangkal dari balik pikiran-pikiran kita tadi. Maka ketika nanti kita sudah jauh, kadang-kadang Tuhan baru ingatkan, ternyata aku sudah jauh dengan Tuhan. Siapa yang begitu? Pernah? Saya juga pernah. Iya. Karena dulu saya juga pernah kerja. Ya. Makanya dulu sempat ngeluh sama Tuhan dan Tuhan jawab nih sekarang saudara. Saya Senin sampai Jumat ini kerja Tuhan dan Sabtu Minggu saya pelayanan. Waktu istirahat saya kapan? Saya ngeluh gitu. Sekarang Tuhan kasih saudara, Senin sampai Jumat saya istirahat. Sabtu Minggu saya baru kerja. Jangan minta saudara. Ya, itu saudara. Jadi syukuri hari-hari ini pekerjaan yang ada, tetapi jangan korbankan waktu-waktu berjemaat dengan Tuhan di tempat ini saudara. Iya. Karena kalau saudara seperti itu berarti saudara itu sudah dimanipulasi oleh iblis. Maka saya bisa sampaikan bahkan seperti ini saudara. Apakah memiliki kebutuhan itu salah? Tidak. Apakah memiliki rasa ingin tahu itu suatu kesalahan? Tidak. Tolong slide-nya, bagannya ditampilkan. Saudara punya kebutuhan itu tidak salah. Rasa ingin tahu juga tidak salah. Tapi lihat saudara, rasa ingin tahu itu setelah diproses akan menghasilkan suatu pengetahuan. Kebutuhan ketika diproses dan akan menghasilkan kepuasan. Hati-hati di area lingkaran tengah ini. Proses ini. Karena proses inilah di situ terjadi suatu pertempuran. Antara Roh Kudus, firman Allah, dan antara iblis yang dibalik pikiran kita.
Ketika di prosesnya ini pikiran kita dikendalikan oleh iblis, maka pengetahuan kita akan menjadi salah. Maka kepuasan yang ada itu juga akan menjadi salah. Contohnya, kalau di Alkitab adalah orang kaya yang bodoh. Bagaimana di dalam kehidupannya dia ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Lalu ketika harta banyak, lalu dia dengan santainya, aduh tenanglah jiwaku, makanan sudah banyak ini, ya 10 tahun gak akan habis ini. Malam itu juga Tuhan panggil saudara. Untuk siapa makanan yang ada itu? Yang dia timbun untuk siapa itu? Untuk pembantu-pembantunya. Kalau punya anak, untuk anak-anaknya. Saudara, gak ada guna juga. Ya. Jadi hati-hati di proses. Kita punya kebutuhan gak salah. Kita ada rasa ingin tahu tidak salah saudara. Tetapi di dalam proses ini harus kita hati-hati. Jangan sampai kita dikendalikan karena di dalam proses inilah iblis mangkal. Tapi dalam proses inilah juga Tuhan ada di sana, Bapak Ibu. Ya. Lanjut. Lalu pertanyaan berikutnya adalah setelah kita mengetahui bla 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 tadi, apa yang harus dilakukan? Ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu memahami kerangka berpikir kita. Kita ini termasuk di golongan mana? Di dalam saya membaca di dalam psikologi, ya ini yang mengutarakan dulu itu mantan ibu negara Amerika Serikat, Bapak Ibu, saya lupa namanya. Bahwa manusia itu memiliki kerangka berpikir itu ada 3 macam. 1, itu pikiran kecil, 2 pikiran sedang, 3 pikiran besar. Bapak Ibu nih ketika membaca ini, maka lihatlah Bapak Ibu itu di kerangka pikiran yang mana. Kalau pikiran yang kecil, yang selalu membicarakan orang, itu hasilnya nanti gosip. Kalau pikiran yang sedang, itu selalu membicarakan tentang peristiwa, itu nanti akan menghasilkan suatu pengetahuan. Ya. Kalau pikiran yang besar, selalu membicarakan gagasan, itu akan menghasilkan solusi. Ya. Siapa yang ketiga? Pak Novet, wah luar biasa. Udah, saya nggak berani protes. Ya, memahami kerangka ini yang perlu kita paham, yang harus kita lakukan yang pertama. Lanjut, di dalam pemikiran yang kecil ini biasanya itu menggunakan kata siapa. Pikiran sedang akan menggunakan kata ada apa. Dan pikiran besar itu selalu menggunakan mengapa dan bagaimana. Kalau Bapak Ibu melihat gambar yang ada itu, ya, saya memakai ceritanya Isaac Newton. Itu penemu gravitasi, Bapak Ibu. Ya. Pada waktu itu diceritakan bahwa dia ini sedang duduk di bawah pohon apel dan kejatuhan apel. Kalau misalkan Isaac Newton ini punya pikiran kecil, maka dia akan berpikir, siapa yang lempar saya ini? Ya. Ini pasti ada orang dendam dengan saya, siapa yang lempar saya? Maka hasilnya apa? Hasilnya memiliki pandangan yang negatif kepada orang. Gosip. Kalau dia punya pikiran sedang, ya, ini kenapa? Atau ada apa ini kok apel jatuh? Apakah ini musim buah apel? Kalau dia punya pikiran besar, ketika pohon itu jatuh, mengapa apel ini bisa jatuh? Dan bagaimana dia bisa jatuh, kecepatannya seperti apa. Lalu dia hitung-hitung itu, maka ketemulah rumus gravitasi itu. Saya nggak tahu rumusnya ya, saya nggak catat jadi, karena bagi saya nggak penting, Bapak Ibu juga nggak penting lah. Sudah lupa ya. Tetapi ketika kita memiliki pikiran yang besar, Bapak Ibu, maka sudah dipastikan paling tidak kita selangkah ya, bisa mengalahkan pikiran dari manipulasi iblis, Bapak Ibu. Maka lihatlah diri Bapak Ibu, ketika terjadi sesuatu, Bapak Ibu itu ada di dalam pikiran kecil, sedang, atau yang besar. Kalau Bapak Ibu cenderung menggosipin orang, menyalahkan orang, oh berarti itu kecil. Segera naik kelas ke sedang. Nah, puji Tuhan kalau lompat ke yang ketiga. Ya. Tapi ini perlu belajar. Perlu untuk juga proses. Nah kadang-kadang kita ini gak suka proses. Ya.
Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Kalau yang tadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita memahami kerangka berpikir manusia. Yang kedua, ini yang juga dan ini yang terpenting Bapak Ibu. Menawan dan menaklukkan pikiran kita itu pada Kristus. Pikiran ini kalau enggak kita taklukkan kepada Kristus, ini akan liar. Akan liar Bapak Ibu. Apalagi laki-laki. Laki-laki itu pikirannya itu sangat dipengaruhi dengan mata, kan begitu katanya. Kalau perempuan itu dipengaruhi dengan telinga. Makanya Bapak Ibu komedian-komedian itu istrinya cantik-cantik gitu. Karena sudah komedian itu bisa merayu dan menggombal gitu. Ya. Menawan dan menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. 1 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau kita ingin dan kita sudah tahu di mana iblis mangkal Bapak Ibu, maka taklukkanlah pikiran Anda itu di bawah kendali Kristus. Caranya bagaimana? Membaca firman Tuhan. Ketika semakin banyak kita memahami firman Tuhan, ketika kita diperhadapkan suatu masalah, maka firman Tuhan itu Roh Kudus akan mengingatkan. Roh Kudus itu kan penolong, penghibur, tugasnya mengingatkan dan mengajar. Lah kalau Bapak Ibu tidak membaca firman Tuhan, diingatkan dari mana? Diajar dari mana? Sama kayak anak saya kalau mau ujian, tak suruh belajar itu. Habis belajar baru berdoa, Tuhan ingatkan apa yang dipelajari anak-anak saya. Lah kalau dia enggak belajar, doa saya apa? Tuhan, bimbing anak ini supaya menjawab dengan benar. Iya nanti hitung ini, benar salah, benar salah, benar salah, benar salah. Oh benar, jawabannya. Ya, undian akhirnya. Ya. Karena apa? Karena enggak belajar. Sama ini berlaku juga saudara. Semakin kita memahami firman Tuhan, semakin kita bisa mengontrol pikiran kita dan Roh Kudus akan dengan maksimal akan menolong dan mengajar kita saudara. Maka dari itu terus saya ingatkan kepada kita, baca firman Tuhan setiap hari, renungkan firman Tuhan setiap hari. Jangan sampai kalau bisa buat komitmen 1 hari itu enggak boleh kosong, tidak boleh membaca firman Tuhan. Harus membaca firman Tuhan. Setidaknya renungan yang Pak Gembala kirim baca saja. Ya. Kalau misalkan berat ngikutin jadwal bacaan yang 1 hari rata-rata 3 pasal, 4 pasal, ya baca renungannya sajalah, matangnya aja. Ya. Dengan demikian maka pemahaman-pemahaman kita itu akan semakin baik. Lanjut, 4 langkah berikut ini untuk menaklukkan pikiran kepada Kristus. 1, saudara, kita harus mengetahui bahwa Allah itu sangat mengerti dan tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Percaya enggak dengan statement saya ini? Allah itu sangat tahu dan tidak ada yang tersembunyi di dalam pikiran kita. Nah kalau kita memiliki pemahaman ini, maka saudara kalau kita mau berbohong kepada Allah harusnya kita malu. Kalau misalkan, aduh Tuhan, hari ini aku nggak ke gereja deh, ya. Karena bla 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 bla, alasannya ini penting Tuhan. Padahal di dalam ini fals, ini nggak cocok dengan mulut nih Tuhan. Lo ini ada-ada aja nih, B, misalkan namanya B lah. Karena kita nggak menyadari bahwa Allah itu mengetahui setiap pikiran kita. Tapi kalau kita menyadari bahwa Allah ada dalam setiap pikiran kita dan mengetahui, Bapak Ibu, malulah kalau mau berbohong kepada Tuhan. Ya. Berbohong kepada gembala, berbohong kepada pelayan-pelayan yang ada, nggak masalah. Kita nggak tahu, tapi ketika Anda berbohong kepada Tuhan, disenyumin sama Tuhan. Aduh anakku ini belum bertobat ini. Ya. Yang kedua, sadari bahwa pikiran kita ini medan pertempuran, saudara. Contohnya anak sekolah, karena dulu pernah saya alami. Ketika kita mau nyontek saudara, ada pertempuran gak dalam pikiran itu?
Waktu saya ujian di sekolah teologi, ditinggal dosen, pernah saya ceritakan ini. Mendingan ditunggu Bapak Ibu daripada ujian itu ditinggal. Dosen pergi dan menulis di papan itu boleh nyontek asalkan Tuhan tidak tahu. Waduh, itu pertempuran berat ya. Emangnya di sekolah teologi nggak ada nyontek? Ada. Ya Pak Novet ya? Iya. Enggak ya. Teman-teman yang ada. Ya, teman-temannya saya. Ya. Ketika ada tulisan begitu, perang saudara. Di satu sisi ini nilai akademis harus bagus, tapi di satu sisi ini kejujuran, ketulusan ini harus diperjuangkan. Saudara, itu ada di sini. Nah, seberapa yang kita beri makan itu yang akan kuat. Kalau kita beri makannya itu Roh Kudus, artinya yang kebaikan yang kita beri makan, membaca firman Tuhan terus, maka dia akan kuat. Tapi kalau yang kita beri makan itulah hal-hal duniawi, maka kucing hitam itu yang akan kuat. Kan ada di kucing hitam dan kucing putih. Ya. Yang ketiga, bersikap tegas kepada pikiran kita. Ya, bersikap tegas dalam memusatkan pikiran ketika kita diperhadapkan dengan suatu permasalahan dan itu harus diputuskan melalui pikiran saudara, maka bersikap tegaslah seperti Yusuf. Dosa perzinahan itu susah kalau kita hanya mengatakan jangan begitu. Susah saudara. Daud jatuh karena dia nggak apa-apa lah. Yang lainnya kok perang. Akhir tahun kan hukumnya kebiasaan orang Israel kan perang. Ya Bunda ya. Kebiasaan raja-raja itu Timur Tengah akhir tahun itu perang. Kalau kita kan enggak. Kalau kita kan bakar kembang api. Nah, mereka perang. Dan pada waktu itu Daud enggak ikut perang. Dia nongkrong aja di atas di istana. Kelihatan dia ada orang mandi. Dan dia tidak pergi dari situ. Beda dengan Yusuf. Berhari-hari loh dia itu, enggak sekali kalau Bapak Ibu membaca kisahnya Yusuf itu, ya, itu berkali-kali dia dirayu oleh majikannya, yang tentunya baunya harum, pasti bersih, rambutnya harum, pakaiannya bagus, uangnya banyak. Coba kalau dia coba, jangan, saudara, bisa itu. Tetapi diambil suatu keputusan dengan tegas tidak dan dia lari, memusatkan pikirannya ke area lain. Nah, kita harus tegas saudara. Yang ketiga, yang keempat, kita kendalikan panca indera yang ada. Karena melalui mata, melalui telinga, itu informasi masuk ke pikiran. Dan di sini ketika diolah, iblis sudah siap nih. Siap untuk memanipulasi. Dan Tuhan, Roh Kudus pun juga di sini siap untuk menolong. Nah, sekali lagi, siapa yang kita kasih makan banyak, kan begitu. Tapi paling tidak melalui apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu semuanya, kita harus menyadari bahwa iblis itu tempat mangkalnya itu ada dalam pikiran kita. Bukan tempat bertahta ya, tempat mangkalnya. Atau bukan tempat bersemayam ya, tempat mangkalnya, ngetem lah kalau orang taksi bilang ngetem. Ya, ngetemnya di situ, di pikiran kita itu. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu jalan-jalan lihat pangkalan ojek, waduh, iblis di sini nih. Gitu. Lihat lagi ada pohon bos, iblis di sini nih. Harus hati-hati karena apa yang kita pikirkan itu dimanipulasi dan bisa dipakai oleh iblis untuk menggagalkan rencana Allah. Ya. Maka kesimpulan yang saya ambil yang bisa kita pelajari, saya mengundang pemain musik ke depan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah iblis itu, saudara, itu tempat mangkalnya itu ada di pikiran kita. Ya. Setiap hari pikiran kita ini bekerja. Tidak ada dari kita yang pikirannya itu ada istirahat. Kadang-kadang kita tidur saja, pikiran itu jalan, betul? Karena tekanan pekerjaan, ya, kita seolah-olah tutup mata, tetapi dalam tidur ini masih kerja gitu loh. Pernah begitu? Saya pernah juga dulu saudara. Sering, ya, karena tekanan-tekanan itu. Ya. Kenali kerangka berpikir kita,
Dan iblis itu sangat tahu ketika dia menguasai pikiran kita, maka dengan mudah dia akan menguasai tubuh kita, akan dengan mudah menguasai gerak-gerik kita, saudara. Ya. Untuk itu, melawan itu semuanya, penuhi pikiran kita dengan firman Allah, taklukkanlah itu di bawah Kristus Yesus dengan cara-cara yang saya sampaikan tadi. Kalau Bapak Ibu misalkan masih ingin dan ada beberapa pertanyaan atau lupa, saya juga sampaikan, Komsel nanti kita bahas lagi. Dan nanti kita akan upload ulang untuk kita bisa mengulang dan mengulang lagi. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan menolong kita di dalam peperangan rohani ini. Mari bersama-sama kita serahkan pikiran kita untuk ada di dalam pengawasan firman Allah. Seringkali ketika kita mengalami suatu masalah, kita menyerah karena medan, karena area pikiran kita itu sudah dikuasai atau sudah ditaklukkan oleh iblis. Untuk itu mari kita bersama-sama meminta supaya Allah menjadi perisai dalam kehidupan kita. Allah menjadi pelindung di dalam pikiran kita. Sehingga dengan demikian kita bisa bertahan, kita bisa berdiri di tengah badai, persoalan-persoalan kehidupan yang ada. Kita bisa bertahan di dalam tekanan-tekanan kehidupan yang menghimpit iman kita. Engkaulah perisaiku, saat pada hidup menerpaku, kita nyanyikan pujian ini.